الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah dan menyambungkan apa-apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhkan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan kepada Allah. Pada kesempatan siang hari ini, khatib akan membawakan satu judul khutbah, yaitu Syawal dan Silaturahim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya menyambung tali silaturahim merupakan salah satu bentuk kecintaan dan ketakwaan seorang hamba. Hal tersebut dibuktikan dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi sama dengan menyambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hingga apabila dia selesai dari penciptaan mereka, rahim berdiri seraya berkata, ini adalah kedudukan orang yang berlindung denganmu dari memutuskan. Dia berfirman, benar, apakah engkau ridho jika aku menyambung orang yang menyambung engkau dan memutuskan orang yang memutuskan engkau? Ia menjawab, ya. Dia berfirman, itulah untukmu. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, dengan begitu silaturahim menjadi ajang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena Allah memerintahkan hambanya untuk menjaga keutuhan antar sesamanya. Allah juga menjanjikan pahala bagi siapa saja yang mampu menjaganya, dan dia juga tidak segan memberikan peringatan bagi mereka yang memutus keutuhan tali silaturahim. Sesungguhnya dengan bersilaturahmi, seseorang dapat memperluas rezeki orang lain dengan bantuan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Pun menjanjikan kemudahan pahala bagi siapa yang mampu memperpanjang tali silaturahmi dan memudahkan urusan saudaranya.
Janji Allah tersebut tertuang dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan Abu Hurairah, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, dalam sebuah riwayat yang cukup panjang dikisahkan, ada seorang yang kaya raya berangkat haji. Sebelum berangkat ia menitipkan uangnya sebesar 10.000 dinar kepada seseorang yang sudah terbiasa dipercaya orang kaya itu baik menitipkan barang ataupun uang. Setelah selesai melaksanakan haji, orang kaya itu mendatangi rumah orang yang telah diberi amanah menyimpan uang tersebut. Sesampainya di rumah orang itu, ternyata orang itu sudah wafat. Orang kaya itu pun bertanya kepada ahli warisnya, namun tidak ada satupun di antara ahli warisnya yang mengetahui perihal uang yang dititipkan tersebut. Orang kaya itu pun kebingungan dan bertanya-tanya dalam hatinya, di manakah uang yang disimpan oleh orang yang diberi amanat tersebut. Orang kaya itu pun mendatangi seorang alim di kota Mekah, lalu menceritakan tentang uangnya tersebut. Orang alim itu berkata, di sepertiga malam akhir nanti, pergilah kamu ke sumur Jam-Jam, panggillah nama temanmu yang kau titipi uang itu. Di bibir sumur, jika temanmu adalah orang yang baik dan termasuk seorang ahli surga, maka dia pasti akan menjawab panggilanmu. Lalu tanyakanlah kepadanya, di manakah ia menyimpan uangnya tersebut. Pada akhir malam orang kaya itu pun pergi mendatangi sumur Jam-Jam. Di bibir sumur ia memanggil nama temannya yang dia titipi uang tersebut. Hingga 3 kali dipanggil tidak ada jawaban sama sekali. Orang kaya itu pun kembali mendatangi seorang alim tersebut dan menceritakan kisahnya. Orang alim itu kaget dan berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Jika memang temanmu tidak menjawab, aku takut dia termasuk golongan ahli neraka. Jika memang demikian, pergilah kamu ke Yaman. Di sana ada sebuah sumur yang bernama Barhut. Dikatakan bahwa sumur itu adalah bibir dari neraka jahanam. Datangilah di sepertiga malam terakhir dan panggillah nama temanmu itu. Orang kaya itu pun pergi ke Yaman, lalu mendatangi sumur Barhut di sepertiga malam akhir. Ia pun memanggil nama temannya yang dia titipi, "Ya Fulan." Baru sekali panggilan, tiba-tiba terdengar jawaban dari dalam sumur. Orang kaya itu pun merasa prihatin dengan keadaan temannya itu, lalu bertanya, "Di manakah engkau menyimpan uangku?" Dari sanalah sumur terdengar jawaban, "Aku menyimpan uangmu di sini dan di sini. Di dalam rumahku, pergilah dan katakan kepada anak-anakku, kamu akan mendapati uangnya kembali." Lalu orang kaya itu pun bertanya, "Bagaimana bisa engkau tergolong sebagai orang yang ahli neraka? Bukankah kau adalah orang yang baik dan memiliki sifat amanah?" Orang itu pun bercerita, "Sesungguhnya aku mempunyai seorang saudari perempuan yang fakir. Lama kami tidak saling menegur sapa sampai aku meninggal. Inilah yang menyebabkan aku tergolong sebagai ahli neraka. Jika kau menolongku, datangilah saudaraku dan minta maafkan kepadanya dan ceritakan padanya bagaimana keadaanku sekarang ini yang merasakan siksaan karena putus tali silaturahim dengannya." Orang kaya itu pun segera pergi ke rumah ahli waris. Temannya itu lalu menceritakan di mana ayahnya meletakkan harta titipannya dan ternyata memang benar uang tersebut masih utuh. Setelah itu ia bertanya kepada anak-anak temannya itu, "Di manakah rumah bibi mereka?" Setelah tahu alamatnya, ia pun segera pergi ke rumah saudari perempuan temannya tersebut. Setelah bertemu, ia pun menceritakan apa yang dialami saudaranya di alam kubur. Mendengar cerita orang kaya itu, perempuan itu pun menangis dan memaafkan saudaranya.
Lalu ia memohon ampun dan mulai menyambung tali silaturahim dengan anak-anak saudaranya. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, sungguh betapa menakutkan ancaman dari Allah bagi kita yang masih berani tidak menegur sapa dengan saudara kandungnya lebih dari 3 hari. Dan pada hari berikutnya malaikat maut mendatanginya. Na'udzubillahi min dzalik. Bulan ini sangat identik dengan bulan silaturahim. Satu kesempatan emas untuk menyambungkan tali silaturahim yang masih terputus sebelumnya. Dengan suasana hati yang gembira, masing-masing di antara saudara-saudari kita akan mudah memaafkan kita. Jangan membela egoisme, jangan merasa rendah diri, jangan merasa tidak pantas. Jangan sungkan-sungkan, bersegeralah sambung tali silaturahim yang masih putus demi kebahagiaan dunia dan akhirat kelak, demi ridha Allah, demi rahmat dan ampunan Allah. Buang rasa angkuh, rasa tidak bersalah, rasa lebih kaya, lebih kuat, lebih dihormati, rasa lebih baik dari saudaranya. Karena rasa-rasa tersebut adalah racun yang sangat merugikan bagi diri kita sendiri. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan menciptakan pasangannya dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dan dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan keluargaan. Sesungguhnya Allah Maha menjaga dan mengawasimu. Mudah-mudahan kita semua bisa saling menjaga persaudaraan dan tali silaturahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu rasulullah ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa ta'amalahu wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada fi bi nafsi was-sana bi malaikati bi nafsi. وبقدسي وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المنصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين والكلمات إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إنما يأمركم بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.